Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 2. Dan kali ini Ibu akan membahas materi tentang ideal, di mana ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang ring. Karena ideal juga merupakan subring dengan sifat-sifat tertentu. Nah, kita mulai saja dari definisi ideal. Nah, di sini definisi ideal diberikan I adalah suatu subring dari ring R. Nah, sehingga sifat-sifat dari ring R juga dimiliki oleh sifat-sifat dari I, subring I itu dimiliki R ya. Jadi sifat-sifat di R dimiliki oleh I. Nah, yang pertama di sini, subring I disebut ideal kiri dari R jika setiap R elemen R dan A elemen I berlaku jika dikalikan dari kiri oleh R, ini juga elemen dari I. Jadi setiap elemen I, yaitu A ini, jika dikalikan dari kiri oleh R, maka dia juga elemen I. Sehingga ini disebut dengan ideal kiri. Nah, selanjutnya, jika subring I ini disebut ideal kanan dari R, jika setiap R elemen R dan A elemen I. Nah, jadi artinya di sini semua elemen I, yaitu A ini, dikalikan dengan R, di mana R-nya elemen dari ring R, maka hasil perkaliannya juga merupakan elemen dari I. Maka I disebut dengan ideal kanan dari R. Dan jika subring I ini disebut ideal, itu jika setiap R elemen R dan A elemen I berlaku, baik itu dikalikan dari kiri maupun dikalikan dari kanan, itu sama-sama elemen I. Artinya, suatu subring I disebut ideal dari R jika dia merupakan ideal kiri dan juga merupakan ideal kanan. Jadi jika berlaku kedua-duanya, maka I disebut dengan ideal dari R. Gini. Dan dalam suatu ring, ideal kanan dengan ideal kiri mungkin saja berbeda. Jadi nanti tergantung dari himpunannya apa yang didefinisikan. Tetapi jika ringnya itu merupakan ring komutatif, maka pasti ideal kiri dengan ideal kanannya akan sama. Nah, jadi dia memiliki ideal. Sehingga dari definisi tadi itu ya di slide sebelumnya dapat dinyatakan suatu subring I dari ring R merupakan ideal kiri dari R jika untuk setiap R elemen R berlaku. Nah, RI ini artinya R dikalikan dengan semua elemen di I. Juga ini merupakan himpunan bagian dari I. Jadi subset ya. Jadi ini subset. Jadi RI merupakan himpunan bagian dari I. Sebaliknya, suatu subring I dari ring R dikatakan ideal kanan dari R jika untuk setiap R elemen R, dia jika semua elemen I dikalikan dari kanan oleh R, maka ini subset dari I. Ini I besar ya, bukan I kecil ya. Jadi ini adalah I besar, yaitu ideal. Ini merupakan himpunan bagian dari ideal. Nah, ideal I, nah ini I ya. Ideal I dari ring R disebut ideal sejati jika I merupakan himpunan bagian sejati dari R. Jadi kalau himpunan bagian atau subset seperti ini nih ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia adalah himpunan bagian sejati atau subset sejati, atau dia juga bisa merupakan sama dengan himpunan itu sendiri. Jadi jika dia merupakan subset sejati, maka
idealnya pun disebut dengan ideal sejati. Tuh. Dan bagaimana dengan contoh-contoh ideal? Nah, di sini yang pertama, himpunan 2Z. Nah, 2Z ini kan merupakan himpunan bilangan genap ya. Jadi 2Z merupakan ideal dari ring Z. Z merupakan himpunan bilangan bulat. Jadi kalau 2Z ya himpunan bilangan genap karena ini merupakan kelipatan 2. Dan 2Z elemen-elemennya kan seperti ini. Jadi dia kelipatan 2. Dan bisa dinyatakan dengan notasi sebagai berikut, yaitu dapat dinyatakan dengan 2N, di mana N-nya adalah elemen bilangan bulat. Kemudian untuk menunjukkan apakah 2Z itu merupakan ideal atau bukan, maka harus ditunjukkan dia merupakan ideal kiri dan merupakan ideal kanan. Ya, jadi kita ambil sebarang R elemen Z, ini sebagai ringnya, dan A elemen 2Z ini sebagai subring. Kan kita sudah membuktikan bahwa 2Z ini merupakan subring dari Z. Sehingga karena A merupakan elemen dari 2Z, maka dia bisa dinyatakan dengan A sama dengan 2N, di mana N-nya adalah elemen bilangan bulat. Sehingga kita tunjukkan apakah dia ideal kiri. Ya tinggal tunjukkan jika dikalikan dengan R dari sebelah kiri, maka sama dengan A-nya kan tadi adalah 2N ya, kita substitusi. Kemudian diketahui bahwa kan R dengan N sama-sama bilangan bulat sehingga dia bersifat komutatif ya. Ini awalnya diasosiatifkan kemudian dikomutatifkan sehingga akan membentuk seperti ini. Boleh seperti ini karena dia merupakan elemen bilangan bulat. Dan bilangan bulat merupakan ring komutatif. Sehingga karena dia R kali N, kalau dikalikan, ini kan juga merupakan elemen bilangan bulat. Sehingga dia pun jika dikalikan dengan 2 juga merupakan elemen bilangan genap atau 2Z. Jadi RA elemen 2Z. Sehingga 2Z merupakan ideal kiri dari ring Z. Sebaliknya, jika kita kalikan dari sebelah kanan, sama caranya dengan yang pertama. Jadi semua elemen bilangan genap kita kalikan dengan R dari sebelah kanan. A-nya tadi adalah 2N. Sehingga dengan sifat asosiatif kita bisa menjadikan bentuk seperti ini. Dan ini N dikali R juga merupakan elemen bilangan bulat. Sehingga 2NR itu adalah elemen bilangan genap atau 2Z. Dan ini membuktikan bahwa 2Z merupakan ideal kanan. Ini kanan ya. Banyak tipunya Ibu. Jadi ini merupakan ideal kanan di ring Z. Sehingga di sini kan ideal kirinya dengan ideal kanannya ini sama. Karena sama, maka 2Z merupakan ideal di ring Z. Sudah terbukti yang ini. Bagaimana dengan contoh yang lain? Contoh yang kedua. Nah, tadi kalau tadi 2Z itu kita ambil contoh merupakan himpunan bilangan genap, maka untuk yang secara umum kita bisa mengambilnya bilangan untuk yang KN ya, kelipatan ke N dari bilangan bulat. Nah, di sini secara umum untuk setiap K elemen bilangan bulat positif atau elemen bilangan asli ya, jadi dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, KZ artinya dia kelipatan ke K yang didefinisikan dengan K kali N untuk setiap N elemen Z. Entah itu tadi 2N sudah ya, entah itu 3N, 4N, 5N, dan seterusnya. Itu juga merupakan ideal dari ring Z. Nah, untuk pembuktiannya bisa kalian coba-coba sendiri ya, karena tadi untuk yang 2Z sudah Ibu buktikan, dan caranya pun juga hampir sama. Kemudian contoh yang ketiga di sini
Ibu ada matriks berukuran 2 di mana entry-entry-nya adalah bilangan bulat yang definisikan dengan ini ya. Jadi ordo 2 kali 2. Kemudian diberikan himpunan N. Kita sudah membuktikan bahwa M2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah adalah ring. Kemudian himpunan matriks ordo 2 kali 2 dengan sifat di kolom keduanya 0, kita juga sudah membuktikan bahwa ini merupakan subring. Jadi tinggal kita tunjukkan apakah N itu merupakan ideal dari M2 atau bukan. Sehingga untuk menunjukkan itu kita harus ambil sebarang elemen A, matriks A merupakan elemen matriks ordo 2 kali 2 dan B-nya elemen dari N. Kita misalkan bahwa A-nya adalah AB adalah matriks yang entry-entry-nya adalah ABCD, kemudian B-nya matriks di mana kolom keduanya adalah 0, semua entry-entry-nya. Sehingga kita cek apakah dia itu merupakan ideal kiri atau ideal kanan. Nah, kalau untuk menunjukkan ideal kiri, maka kita kalikan B dari B dikalikan A dari sebelah kiri. Nah, kita kalikan. Setelah kita kalikan, maka akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi ini perkaliannya biasa, perkalian matriks. Dan ternyata hasil perkaliannya juga merupakan matriks ordo 2 kali 2, di mana kolom keduanya adalah 0. Dan ini sesuai dengan definisi dari matriks N, sehingga dia merupakan elemen N. Karena memenuhi, maka N merupakan ideal kiri dari M2. Selanjutnya untuk mengidentifikasi N adalah ideal kanan dari M2, maka kita kalikan B dikalikan A dari sebelah kanan. Ternyata setelah dikalikan, ini hasil perkaliannya menghasilkan ini. Dan untuk kolom keduanya, dia bukan 0. Karena dia bukan 0, maka bukan elemen dari N. Sehingga N bukan ideal kanan dari M2. Seperti ini. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa ideal kiri belum tentu sama dengan ideal kanan. Selanjutnya contoh yang keempat. Nah, kita sekarang memberikan contoh yang bukan ideal. Jadi Z bukan ideal dari Q. Nah, jadi himpunan bilangan bulat itu bukan ideal dari himpunan bilangan rasional. Karena kalau untuk menunjukkan bukan ideal itu gampang, kita bisa ngambil salah satu elemennya saja. Misal kita ambil 3 elemen Z dan setengah elemen Q. Maka jika kita kalikan, boleh kita kalikan dari kiri atau boleh kita kalikan dari kanan. Yang ini kita kalikan dari kanan. Kalau kita kalikan ternyata hasilnya adalah 3/2. 3/2 ini bukan elemen bilangan bulat. Sehingga Z bukan ideal dari Q. Contoh yang lain pun juga banyak ya, bisa kalian lihat, bisa kalian cari sendiri untuk contoh-contoh yang bukan ideal dan ideal. Nah, sekarang ada ideal tes menggunakan syarat perlu dan syarat cukup. Di sini untuk teoremanya, teorema 1, misalkan R adalah suatu ring, suatu himpunan bagian tak kosong I dari R dikatakan ideal dari R jika I memenuhi yang pertama, untuk setiap AB elemen I berlaku A dikurangi B elemen I. Yang kedua, untuk setiap A elemen I dan setiap R elemen R maka RA dan AR elemen I. Dan karena di sini jadi artinya dia tertutup terhadap
penjumlahan ya, inverse dari penjumlahan. Kemudian di sini ideal kanannya harus sama dengan ideal kiri. Ideal kanannya harus sama dengan ideal kiri. Sehingga kita bisa buktikan teorema itu. Nah, kita buktikan tadi kan yang diketahui R adalah ring, kemudian I-nya adalah ideal. Sehingga sifat-sifat R-nya juga merupakan sifat yang termuat kering, kemudian ideal juga memenuhi sifat-sifat yang tadi itu berdasarkan definisi ideal. Nah, sekarang kita bisa ambil sebarang A, B elemen ideal I, kemudian R-nya elemen dari R. Jadi I-nya adalah ideal dan R-nya adalah ring. Kemudian karena diketahui I adalah ideal dari R dan A, B elemen I, maka karena I ini ideal juga merupakan sifat-sifat ring masuk ya, sehingga jika B elemen I maka inverse dari B terhadap operasi penjumlahan juga elemen dari I. Jadi inverse B terhadap operasi penjumlahan itu adalah min B. Juga merupakan elemen I. Sehingga A min B yang bisa didefinisikan dengan penjumlahan A dengan inverse B juga elemen I karena berlaku sifat tertutup. Jadi ini sudah membuktikan yang pertama tadi ya. Ini sudah membuktikan yang pertama. Selanjutnya, tadi berdasarkan definisi ideal, berlaku bahwa jika R-nya elemen R dan A-nya elemen I, maka akan berlaku sifat RA-nya elemen I dan AR elemen I. Sehingga berdasarkan definisi ideal itu, ini terbukti yang nomor 2. Terbukti yang nomor 2, yaitu bahwa RA dan AR elemen I. Sehingga 1 dan 2 sudah terbukti. Untuk penggunaannya bisa kalian gunakan contoh-contoh tadi, tapi dibuktikan dengan menggunakan teorema ini, boleh. Bisa kalian coba nanti di rumah ya. Nah, demikian penjelasan mengenai materi ideal, kemudian teorema yang berkaitan dengan ideal test. Untuk minggu depan kita lanjutkan dengan sifat-sifat ideal yang lain ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.